Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Anji Saputra. Saya mahasiswa Universitas Yatsi Madani, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Program Studi Ilmu Komputer. Oke teman-teman semua, apa kabar untuk kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas terkait materi tentang markupschema.org untuk optimasi data terstruktur di web. Oke guys, jadi di video kali ini saya membuat video ini untuk kebutuhan tugas mata kuliah jaringan semantik. Dosen pengampunya Pak Ihsan Maulana, Eskom MTI. Izin ya Pak, saya membuat video ini. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, di sini ada pendahuluan. Apa itu data terstruktur? Oke, yang pertama, data yang disusun agar mudah dibaca oleh mesin. Kemudian yang kedua, membantu mesin pencari memahami konten di halaman web. Jadi itu keterangan dari data terstruktur ya. Kemudian mengapa penting gitu? Apa sih pentingnya gitu? Yang pertama, dia untuk meningkatkan SEO dan visabilitas di mesin pencarian. Kemudian kepentingan yang kedua, dia untuk membuat konten lebih relevan dan mudah ditemukan. Oke teman-teman, jadi itu dulu pengenalannya. Lanjut kita ke definisi dan tujuan. Oke, di sini definisi dari skema.org. Dia adalah standar markup yang menyediakan cara mendefinisikan data di web. Dikembangkan oleh Google, Bing, Yahoo, dan juga Yandex. Oke, jadi itu adalah definisi dari skema.org. Kemudian apa sih tujuannya? Yang pertama, tujuannya untuk menyediakan bahasa umum untuk deskripsi konten web. Kemudian tujuan yang kedua, memudahkan pemahaman mesin pencari tentang konten situs. Oke, jadi itu adalah definisi dan tujuan dari skema.org. Next, lanjut kita ke manfaat menggunakan skema.org. Jadi di sini yang saya ketahui dan temukan di sini manfaatnya ada 3 ya. Yang pertama, peningkatan SEO. Membantu situs muncul dalam Resnipe di halaman hasil mesin pencari. Oke, sama aja sama JSON LD kemarin ya, peningkatan SEO. Di video sebelumnya juga sudah dibahas. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan CTR, click through rate. Dia informasi tambahan seperti rating, harga, ketersediaan di hasil pencarian. Ini lebih ke marketplace ya. Jadi di marketplace itu kan ratingnya berapa kita bisa tahu, kemudian harganya juga bisa kita tahu, ketersediaan stoknya juga kita bisa tahu. Nah, seperti itu ya manfaatnya. Kemudian yang ketiga, pengalaman penggunaan yang lebih baik. Informasinya lebih lengkap di halaman yang kita cari. Di hasil pencarian itu ya informasinya bisa lebih lengkap, lebih luas, dan lebih akurat. Next, kita ke elemen utama skema.org. Di sini ada jenis-jenis data terstruktur di web. Yang pertama ada artikel, yang kedua ada produk, yang ketiga ada event, yang keempat ada organization, yang keempat local business. Apa sih artikel? Artikel itu untuk artikel dan juga blog post. Kemudian yang kedua ada produk. Produk itu untuk halaman produk, termasuk harga dan review. Kemudian event itu untuk acara dan juga jadwal-jadwal tertentu. Organization untuk informasi tentang organisasi. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, local business untuk bisnis lokal dan detail alamat. Itu ya jenis-jenis data terstruktur di web. Kemudian elemen yang kedua ada cara pengimplementasian. Cara mengimplementasikannya menggunakan JSON LD, microdata, dan juga RDFA. Ini ya cara penggunaannya menggunakan JSON LD. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang JSON LD. Next, lanjut kita ke contoh markup skema.org. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri scriptnya seperti ini ya. Contoh kodenya seperti ini. Bisa langsung kita masukin atau implementasikan ke HTML.
Sama seperti video sebelumnya di penjelasan tentang JSON-LD ya, bisa langsung kita masukkan ke HTML tanpa harus mengubah elemen-elemennya. Jadi langsung aja bisa dimasukkan. Ya teman-teman, lanjut kita ke manfaat structured data pada website. Di sini ada 4. Yang pertama, meningkatkan visibility di SERP, Search Engine Result Page. Yang kedua, menampilkan Rise Knife seperti rating, harga, produk, dan FAQ. Seperti tadi ya, ini bisa di marketplace yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, meningkatkan CTR. Sama seperti yang tadi, click-through rate. Kemudian yang keempat, mempermudah pencarian konten di website. Jadi ini lebih didesain itu ya, dirancang untuk ketika kita mencari sesuatu di laman pencarian atau di mesin pencarian seperti Google gitu ya. Kita mencari sesuatu, di situ akan muncul atau direkomendasikan hasil-hasil yang akurat. Itu penggunaannya seperti itu ya. Jadi manfaatnya seperti itu. Lanjut kita ke cara implementasi markup schema.org. Langkah yang pertama, di sini ada 4 langkah ya. Tentukan tipe konten yang ingin dioptimalkan. Kemudian langkah yang kedua, kita gunakan generator seperti skema markup generator. Yang ketiga, tampilkan kode di halaman website. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, verifikasi dengan Google Structured Data Testing Tool. Oke, jadi itu teman-teman cara mengimplementasikan markup schema.org. Kita lanjut alat bantu untuk validasi data terstruktur. Di sini ada 3 alat bantu. Yang pertama, Google Structured Data Testing Tool. Dia gunanya untuk cek apakah markup bekerja dengan baik. Kemudian, alat bantu yang kedua, Right Result Test. Dia untuk mengecek apakah data bisa muncul sebagai right snap. Itu gunanya ya. Kemudian alat yang ketiga, skema markup validator. Dia untuk memvalidasi kode markup skema umum. Jadi ada 3 alat bantu untuk validasi data terstruktur ini ya teman-teman. Yaitu ada Google Structured Data, Rise Result Test, kemudian skema markup validator. Next, lanjut kita ke tips implementasi skema.org. Nah, di sini ada tipsnya atau caranya ya teman-teman untuk mengimplementasikannya. Yang pertama, gunakan markup pada konten yang relevan. Kemudian yang kedua, hati-hati dalam mengisi informasi yang sesuai. Jadi hati-hati ya, kita harus mengisi informasi harus benar ya, tanpa ada salah, harus sesuai. Kemudian yang ketiga, jangan mengisi informasi palsu. Penyalahgunaan dapat berdampak pada CEO. Jadi kalau kita isi kontennya apa gitu ya, kita ngisinya lain lagi apa, itu berdampak pada CEO-nya. Ketika ada yang mencari, itu tidak terrekomendasi atau tidak muncul konten yang kita buat ya. Kemudian yang terakhir, selalu uji dan periksa markup secara berkala. Nah, ini sudah pasti apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita harus menguji dan harus periksa kembali secara berkala agar tidak ada kesalahan atau kekeliruan ya teman-teman. Jadi itu tipsnya. Kita ke contoh situs yang menggunakan markup. Nah, ini nih, contoh situs yang menggunakan markup itu. Yang pertama pastinya ada e-commerce. E-commerce tempat belanja online ya, itu e-commerce. Dia menampilkan harga dan rating produk. Nah, di toko online itu kan ada tuh harganya berapa, rating produknya berapa, ulasannya seperti apa. Jadi di situ kita bisa mengetahui bahwasanya produk yang ingin kita beli itu sesuai, bagus atau tidak. Di situ juga ada review para pembelinya ya. Jadi teman-teman yang ingin berbelanja online tuh diperhatikan ya. Kalian lihat harganya sesuai atau tidak, kemudian untuk rating produknya seperti apa. Biasanya rating 4 ke atas itu udah bagus ya. Karena kan banyak penipuan juga di toko online. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman yang nonton video ini harap berhati-hati.
Kemudian situs yang kedua ada blog. Dia menampilkan tanggal penerbitan dan penulis. Oke, jadi itu ya contoh situsnya. Saya ambil 2 contoh saja. Lanjut. Kita ke ini terakhir ya, slide terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, skema.org mempermudah mesin pencari memahami konten. Kemudian meningkatkan peluang munculnya Rise Snipe dan CTR. Kemudian optimasi struktured data adalah bagian penting dari strategi SEO. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan terkait materi markup skema.org untuk optimasi data terstruktur di web. Oke teman-teman, mudah-mudahan penyampaian saya bisa masuk ya ke ini teman-teman. Dan apabila ada penyampaian saya yang kurang atau kurang dipahami gitu, jadi saya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.